biasanya mungkin ada praktek atau pembahasan-pembahasan yang langsung ke lapangan. Jadi strategi buat kita itu strategi buat kita Pak yang menghadapi pelajaran-pelajaran baru kayak begini itu kayak gimana Pak? Soalnya kan kita kan juga ketahan sama pandemi ini Pak, begitu Pak. Oh, gitu. Pak Di, ya. Bu Desi itu kali ya, nanti aku lengkapin ya. Bu Desi aja tuh. Ya Bu Desi ya. Aku yang jawab nih pertanyaan Hori. Ya. Sebenarnya Lagi Zoom Pak, Uli Pak. Ahdi boleh. Ya Pak Ahdi kita kolaborasi ya. Siapa tahu ada transferan rekening boleh lah ya Ahdi. Nah, jadi dua pembicara di acara ini. Kelayangan mau. Setuju. Pakai note layangan sama gelasan. Yang pertama itu sebenarnya bukan cuma masalah kalian sebagai anak kuliahan yang tanda kutip bermasalah ya. Tapi semua jenjang pendidikan di masa pandemi ini sebenarnya sedang bermasalah gitu. Maka aku juga suka ngikutin banyak pembicara yang salah satunya ada yang bikin aku juga mikir panjang gitu ya. Panjang kali lebar gitu. Kalah deh rumus-rumusnya Pak Ahdi gitu. Bahwa tidak hanya di Indonesia, tapi aku sih lebih fokus di Indonesia. Generasi COVID ya, nyebutnya generasi COVID. Malah Pak Ahdi tuh jaringanku lagi jelek. Bentar ya. Jaringanku lagi jelek. Sorry. Siap. Iya, Bu. Sorry. Oke, ada lagi nih. Contohnya kalau aku ngelihat kemarin di kami lah, ya Pak Ahdi ya. Kemarin kita juga kolaborasi. Kebetulan ada pertemuan orang tua, itu pakainya Zoom Meet. Nah, orang tua ada beberapa yang mengeluhkan masalah pembelajaran model kayak gini, gitu ya. Adalah sebuah tantangan besar buat anak, terutama sebagai harusnya bukan objek pendidikan dengan konsep kurikulum 13 ya, tapi ternyata anak sekarang jadi objek pendidikan nih. Objek kan berarti yang dikenai perilaku gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Sedangkan subjek adalah yang melakukan gitu, pelaku utama. Nah, ternyata ya di Indonesia khususnya, saya pribadi gitu, orang pendidikan walaupun nggak jago-jago banget melihat bahwa Indonesia mengalami banyak gap secara teknologi gitu ya. Kalau kamu bicara pertanyaannya Hori kan gimana nih Bu, Pak gitu, kondisi kayak gini, bagaimana kami sebagai mahasiswa, jangankan kamu sebagai mahasiswa, harusnya sih gitu ya, itu bisa terjawab kok dengan banyak perangkat lah, banyak fasilitas yang bisa kalian pakai gitu. Jadi contohnya gini konkretnya, kalau kemarin banyak murid mengeluhkan, anak Indonesia itu, kami itu gitu ya, keluhannya salah satu nih, harus diajarin sama gurunya, gitu ya. Kalau nggak diajarin, kalau nggak tatap muka, itu nggak ngerti, nggak bisa ngejawab soal. Nah, masalahnya adalah kalian lupa gitu. Nah, ini untuk kalian nih, untuk yang jadi mahasiswa. Kalian lupa gitu. Oke, mungkin usia sekolah kami harus mengajarkan dengan jarak jauh. Nah, ini jawaban untuk Hori dan kalian semua. Ini fase kalau kuliah itu kan manusia, maka
yang harus kalian lakukan menjadi subjek pembelajar. Oke, jelas nggak suaranya? Jelas. Jelas, Bu. Ya, Enggak, Bu. Kurang. kurang jelas ya? Iya. Ya. Iya, aduh, jadi nggak. Ya, Ibu ulang. Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian sebagai subjek pembelajar. Subjek pembelajar artinya, ya, Hori, kondisi kayak gini bukan berarti bikin kalian tidak bisa menjadi orang yang ahli di bidang masing-masing. Nah, contohnya, kalau kita bicara sumber materi, berarti kan kita bisa lihat dari YouTube, gitu ya, contohnya tuh. Pak Hadi, minta tolong di-mute, Pak Hadi, suaranya masuk. Ya, yang pertama dari sumber belajar internet itu sendiri memang banyak banget ya, Nak, dari YouTube gitu. Jadi kalau Hori untuk Politeknik, sebenarnya kamu juga bisa menggali dari YouTube Hori. Gitu. Misalnya, cara membuat apa sih, kalau kamu tuh laporan kali ya, laporan keuangan atau analisa apa gitu. Jadi sebenarnya sumber-sumber itu juga banyak yang bisa kamu ambil gitu loh. Kemudian teman-teman yang universitas gitu ya, yang bukan politeknik, ya berarti kamu harus banyak menggali sumber-sumber jurnal-jurnal. Nah, ini nih, kan belum belajar ya jurnal ya. Jadi jangan jadi mahasiswa versi UPN nih yang Instagramable doang gitu ya. Hahaha, UPN sorry loh. Tapi kamu juga menggali jurnal gitu loh, jurnal-jurnal, dan intinya mahasiswa itu untuk universitas memang banyak baca di jurnal. Gimana Bu Desi caranya? Lihat aja di Google. Apa sih bidang kamu? Nah, udah tuh mulai googling jurnal ilmiah tentang apa? Psikologi, jurnal ilmiah tentang peternakan, jurnal ilmiah tentang agrobisnis dan seterusnya. Nah, kalau Hori, ya, teman-teman di Politeknik gitu ya, jurnal juga banyak kok. Yang pertama yang based on-nya jurnal, cuma kan kamu memang tidak fokus kepada teori. Kamu bisa lihat banyak channel YouTube yang ternyata keren-keren banget. Maka ya jujur, Ibu selama pandemi ini juga banyak lihat YouTube, salah satunya ya nimba ilmu baru gitu loh. Karena banyak apa sih yang kamu mau tanyakan, apa yang mau kamu cari, itu kan ada di Google ya, Hori ya. Ada di YouTube ya, salah satunya bagian dari dunia internet gitu. Jadi jawabannya adalah singkatnya, kondisi pandemi itu tidak kemudian meluluhlantakkan idealisme kita sebagai seorang pembelajar. Itu ya. Kondisi pandemi tidak meluluhlantakkan idealisme kita sebagai pembelajar. Malah kita harusnya lebih produktif lagi dan lebih aktif mencari sumber belajar. Kalau dulu kamu mendewa-dewakan dosen, mendewa-dewakan guru gitu ya. Tapi sekarang sebagai mahasiswa, justru kamu bisa mendebat guru, tanda kutip ya, positif ya. Bisa mendebat dosen kalau perkuliahan. Pak, saya baca jurnal ini. Pak, saya lihat YouTube ini. Gitu loh. Saya baca jurnal ilmiah dan segala macam. Jadi malah sebenarnya harusnya lebih produktif. Kenapa? Karena kamu jadi punya waktu lebih banyak untuk menggali lagi. Itu ya, kondisi di rumah, gitu kan ya. Kondisi perkuliahan online, itu intinya adalah kembali ke kamu sebagai subjek belajar. Ingat, kalau ibu menjelaskan ini ke anak SMA agak sulit, apalagi kelas 10. Jadi kemarin tuh orang tua banyakan minta anaknya diajarin. Akhirnya Pak Hadi tuh Zoom meet mulu tuh sama kelas 10 tuh. Nah, tapi kamu sebagai mahasiswa nggak begitu. Justru saatnya kamu menunjukkan diri kamu. Seberapa banyak informasi yang kamu gali selama masa pandemi ini melalui internet gitu ya. Kamu baca lagi jurnal-jurnal, kamu lihat channel-channel yang memang mendukung perkuliahan kamu. Intinya, kamu tetap bisa berkualitas kok, Hori, gitu. Karena sebelum masa pandemi, Bu Desi pun mengalami tuh fase belajar online. Ketika 2019 kemarin, Ibu meninggalkan kalian selama 3 bulan. Kan belajar online tuh.
program profesi guru gitu ya. Awalnya tuh belajar online. Disitulah tantangannya, tapi ternyata ya memang harus seperti itu. Sebagai seorang dewasa, kalian kan udah masuk masa dewasa nih, dewasa awal, ya harus aktif mencari. Dan Bu Desi pun kayak gitu, dikasih bahan dari kampus, tapi kemudian mencari lagi pembandingnya, baca lagi jurnalnya, baca lagi link-linknya yang dikasih dari dosen, dari modul online, itu dibaca lagi, digali lagi. Malah ya, kamu menyadari hikmahnya pandemi ini, harusnya kamu lebih banyak lagi kualitas keilmuan kamu, karena kamu punya waktu banyak untuk lebih membaca, menggali, dan ya mungkin melihatnya sekarang prakteknya, kalau untuk yang teman-teman politeknik, lewat YouTube dan seterusnya. Itu sih Hori, kalau dari Bu Desi, mungkin Pak Ahdi bisa menambahkan. Yo, terima kasih Bu. Sama-sama. Halo. Ya, silakan Pak Ahdi. Ya Pak. Saya sampaikan Bu Desi tadi. Jadi kalau dari pertama memang tidak seperti yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita harapkan. Sebetulnya bukan tidak diharapkan memang sebetulnya, tapi sebetulnya harusnya model perkuliahan itu sudah seperti ini seharusnya. Cuman memang seharusnya ada tahapan. Kalau pengennya perkuliahan itu, dosen itu sekarang sudah memang tidak terlalu dominan. Dosen itu tidak terlalu dominan. Ya sebelumnya mungkin kalian harus membedakan dulu dosen sama guru. Kalau dosen itu kan bimbingannya terhadap mahasiswa itu kan cuma 25%. Kalau guru SMA itu masih 50%. Jadi 75% itu memang kerja. Jadi jangan heran kalau dosen ngajar itu entah apa yang diajarin, kasih contoh soal satu, udah nanti ujiannya entah bagaimana, itu dia bukan urusan dia lagi gitu. Karena memang pada dasarnya shiftnya kan perkuliahan itu mandiri semuanya. Itu mau pandemi mau nggak pandemi, kita dulu di kampus begitu kalau saya dulu. Jadi kalau ini yang teori ya, yang belum yang politeknik ya. Nah, dan memang sekarang sudah dipastikan bahwa dosen itu akan kalah dengan dosen-dosen luar negeri yang bisa yang diakses mahasiswanya lewat sosial media, lewat YouTube dan sebagainya. Terus di mana fungsi dosen di sini ya, dosen akhirnya harus update juga. Dia harus juga menguasai hal-hal yang diajarkan oleh dosen-dosen luar negeri. Tapi untung dosen itu lulusan luar negeri, dia punya ilmu yang sama, level yang sama dalam memberikan pengajaran dia sama yang luar negeri. Mungkin ada body contact-nya yang mungkin mahasiswa lebih mudah memahami ketimbang yang di luar negeri. Makanya kalau yang bahasa Inggrisnya oke, gitu. Yang bahasa asingnya menguasai. Tapi kalau enggak ya dosen Indonesia yang di kampus masih tetap menjadi primadona. Tapi faktanya sekarang ya sudah mulai berubah kan. Tahapannya ternyata dimulai dari sini. Jadi itu pertama menanggapi bahwa tentang tahapan ini ya. Jadi kita juga harus menyadari bahwa ya ini mungkin awalan kita dipaksa untuk lebih cepat. Terus kedua, untuk yang politeknik ya memang banyak praktek kan masalahnya itu. Ya tadi Bu Desi juga udah banyak. Saya kebetulan belum terlalu banyak ya lihat praktikum yang bagus lewat YouTube, kecuali mungkin channel-channel yang luar negeri ya. Saya membuka juga gitu. Karena fokusnya di SMA dulu. Kalau yang SMA saya lihat enggak begitu banyak sih, malah kurang bagus yang praktikum untuk level SMA. Kalau yang level-level kampus saya belum pernah lihat gitu. Nah, sebetulnya bisa diatasi kalau Einstein itu kan
Kenal kan Einstein? Einstein itu bagaimana dia bisa menemukan teori relativitas itu? Itu ternyata dia tidak melakukan eksperimen secara nyata ya, secara faktual. Tapi ternyata dia melakukan eksperimen secara imajiner. Maksudnya itu yang dia lakukan itu hanya di dalam otaknya saja, dalam bayangan saja gitu. Oh, jadi seandainya ada bandul dipasali, kemudian tali itu diayunkan, itu semuanya dalam imajiner. Nah, akhirnya jadi sebuah rumus relativitas yang kalian kenal itu. Ya mungkin arahnya ilmu pengetahuan itu ke arah sana ya sepertinya. Jadi kalian harus membayang-bayangkan mungkin ya, yang teknik, membayang-bayangkan bagaimana praktikum yang akan kalian hadapi. Syukur-syukur kalau ada buku praktikum yang lalu-lalu, atau ya syukur-syukur ada YouTube-nya. Yang tidak ya kamu bisa lah melakukan sendiri. Dicoba sendiri meskipun nggak akurasinya ya nggak 100% kayak itu. Ya. Tapi yang pasti memang kalau saya sih pikir itu pengalaman berpikir itu jauh lebih penting. Kalau keterampilan itu diasah sebulan 2 bulan itu jalan, tapi kalau berpikir itu nggak gampang. Jadi memulakan kalian itu untuk menjadi anak yang semangat belajar itu 3 tahun panjang tuh Desi. Ngopiak kamu. Dan akhirnya sampai kelas 12 pun kadang-kadang masih ada yang masih terus belajar. Dan kamu mungkin lupa bagaimana pada saat kamu masuk SMA 10 itu kondisi kamu itu. Gimana belajarnya gitu. Ada yang putus asa, ada yang ya nggak tahu apa. Di kelas 11, 12 mulai bangkit, mulai bagus kelihatannya. Nah itu kan memang proses semuanya. Ya, jadi sebetulnya ya sadari aja dulu bahwa semua orang sama. Pertama, yang kedua memang dunianya sudah dunia online, banyak hal-hal yang dilakukan secara virtual. Terus yang ketiga, kalau benar-benar pengen tahu realnya, banyak terpaksa harus dilihat ya, lewat TV atau lewat YouTube itu tadi. Kalau yang pegang alat misalnya yang teknik mesin, jadi siapa nih, ada si Rijal ya, belum pegang mesin ya pegang mesin motor sendiri aja dulu, kotak-kotak. Ya insya Allah akan berakhir kok. Ya paling lama 5 tahun lah. Ya mungkin kalian udah lulus ya baru habis nih. Ya berharap enggak lah. 1,5 tahun ya mudah-mudahan ke depan udah habis. Atau kita memang masuk era baru dengan kondisi yang jangan ke kampus harus pakai pakaian APD kali bisa jadi. Kalau yang praktikum aja, kalau yang teori-teori nggak usah. Kalau yang kampus-kampus teori MIPA segala macam nggak usah lah, biar di rumah aja. Tapi kalau politeknik mungkin harus pegang-pegang alat. Itu ya mungkin dari saya, sadarin aja dulu pertama prinsipnya, sadarin ya, jalanin aja dulu, nggak usah khawatir. Terus jangan jadi masalah, ini bukan masalah. Ya, kalau masalah itu cuma kita doang, tapi kalau semuanya sama ya berarti ya itu yang harus kita jadikan, bukan masalah. Jadi itu bukan menjadi masalah. Nah, jadi kalau udah macet di jalan, oke, gitu ya. Oke, siap. Mana Bu Desi, Pak? Pertanyaan lain? Iya, aku jadi ingat, boleh tambahin dikit ya. Kalau Pak Ahdi itu kan, kalau Pak Ahdi itu kan setiap perkataannya menginspirasi ya. Jadi pengen komentar juga, menambahkan yang tadi Pak Ahdi sampaikan. Benar Pak Ahdi, kalau channel yang keren itu dan detail itu memang biasanya channel di luar negeri Pak Ahdi. Ya, kayak aku kan tadi di awal aku bilang aku lagi menikmati nonton YouTube channel Camper Van. Nah aku membandingkan tuh antara Indonesia sama luar negeri. Ya bisa dibilang jauh lah gitu.
Tapi setidaknya gitu ya, kalaupun ternyata luar negeri lebih canggih dan kamu mau berguru dari channelnya luar negeri, maka kamu harus sadari bahwa ternyata akhirnya kamu memaksakan diri untuk belajar bahasa asing. Ya nggak? Mau nggak mau dong, yang kemarin bahasa Inggrisnya remet mulu, ya kan? Mau nggak mau dipaksa untuk bisa mengerti bahasa Inggris dalam hal ini. Dari apa namanya listeningnya yang jelek mulu kemarin ketika SMA, akhirnya ternyata mungkin belajar seperti inilah yang bisa bikin kamu lebih pinter. Nah, jadi disadari tahapan pertama itu memang kesadaran, membangun kesadaran yang Pak Hadi sampaikan bahwa selalu ada the bright side dari semua peristiwa. Selalu ada sisi baik, selalu ada sisi terang dari semua kejadian yang menimpa kita. So, ya nikmati gitu loh. Aku aja nonton Camper Van ya, itu channelnya Inggris mulu. Aku nggak jago bahasa Inggris, tapi paham. Nah, akhirnya nih targetnya, aku bisa jago bahasa Inggris nih, nonton YouTube Camper Van mulu gitu. Itu contohnya. Jadi nikmati semua prosesnya dan yang pertama adalah tumbuhkan kesadaran kita memasuki era baru. Jangan menyesali kondisi seperti ini, jangan ngeluh, dan kalau aku pesan kemarin ke orang tua murid ya, jangan mencari kambing hitam. Gurunya ngasih soal banyak gitu kan, dan kita pun guru juga bisa dong mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang tua. Ini orang tuanya nggak ngebangunin anaknya nih. Masa tiap Zoom pagi mesti ditelepon sama gurunya gitu. Nggak akan maju kayak gitu. Jadi tahap pertama adalah terima kondisi, bangun kesadaran yang Pak Ahdi sampaikan tadi, dan kita maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Colek-colek yang bimbel di MF. Aja tambahannya. Anak NF nih. Ya, Kori. Wah, Kolil. Dilanjut, Kori. Gimana? Apa, Ji? Saik, Ji. Lanjut yuk, enggak yuk. Makanya Boleh punya gitu. Warna Vicky, apa kabar Vicky? Kangen Vicky. Mavi. Ngomong, Fik, ngomong. Halo, Bu. Sehat, Bu. Itu Vicky yang ngomong ya? Saya Bu. Nggak nyala. Ya ampun. Masa pengusaha mikrofonnya nggak nyala coba. Ampun deh. Nyala, Bu, nyala. Gimana sih Bukan Vicky? lu. Gimana Bukan itu? lu, ya? Kenapa lu? Hai Bu Eki. Halo, bentar. Halo, Bu Eki, karena Bu Eki datang kita semua bubar yuk. Ya Allah, Ayu. bagus banget. Masa di Google Meet juga dibully, Bu, di ruang guru aja, Ibu. Ruang guru. Ikutan tuh. Ruang sebelah. Ini. Kakak, aduh. Aduh.
Baik, baik. Suruh sambutan lo di sini lo. Aku sama Pak Ahdi udah. Ya Allah, sambutan apa? Sehat-sehat ya. Iya Bu, Ibu juga sehat-sehat. Iya nih, Ibu lagi kurang sehat makanya seharian di rumah pun pakai masker. Baik. Baik, baik. Lucu banget. Mau bawa pulang, Bu, boleh nggak? Mau pulang. Bener ya, nenenin tapi ya. Pulang tapi nenenin ya. Aku sih Tasro. Ibu lucu banget anaknya. Udah rusuh. Ibu nama diri Saya baik. mau bilang sama Mama. Namanya aku. Nggak sabar. Mana? Ada anaknya Becky lucu. Apa? Masa anaknya Becky dan Google. Ngomong apa sih tuh? jadi nyebut namanya Amru. Namanya Amru. Ya Allah, Vicky. Rambut. Juragan sepatu baru bangun lihat. Habis tali. Juragan sepatu baru bangun lihat. Enggak, habis talian. Wih. Oke, lanjut Hori. Wikinya lagi sibuk dengan Dede Amru. Lanjut Kor, lanjut. Ya, lanjut. Mungkin ada yang mau gantian kata dua patah kata dari Raisa. Kalian siapa tahu kalian pesan-pesan. Kalian pesan-kesannya silakan. Apaan sih Piki? Jamet. Potong kurang. Ya. Udah ganteng gua. Insyaallah, barakallah. Waduh, kali. Saik Ji. Mas Abi. Kori mana, Ri? Aduh. Ayo Kor. Pak Hadi. Ayo. Nyanyi Pik. Parah bisa Piki. Suaranya terlalu bagus. Yuk, ada yang motivasi Padi. Ada yang mau disampaikan atau kita foto dulu dengan video di on kan semuanya? Ijazah saya gimana? Betul banget. Iya, Pik. Lu kenapa ngaca sih Pik, ya Allah. Berasa milik pribadi. Halo. Iya dia. Udah sih. Sendiri doang. Oke guys. Halo Hori, ada yang mau disampaikan lagi teman-temannya? Atau kita foto Ijazah bareng? saya gimana, Bu? Ah, ijazah. Ijazah, Bu. Iya. Bu, tahan. Makanya sulu lu gimana sih lu? Tanya wali kelas, jangan nanya aku. Halo Padi. Satu. Kalian kapan katanya mau ngambil ijazahnya? Belum diambil. Pak Adi. Hari Selasa ya, Pak. Udah Selasa. Ya. Yo. Amru, ini lucu banget lu anaknya. Halo Kakak Ayu.
Halo. Hai. Gemes banget. Itu ya kayak ibunya ya. Bawa ke rumah saya dong Bu kalau udah nggak corona. Ayo, ayo. Komentar lu. Oke, musuh kedua. Oke, tadi dulu ya. Ada kakak-kakak. Ya, baiklah, baiklah. Baiklah, baiklah. Jadi Mana si Haji? Baik, Ji. Bu, Pak. Bu. Haji. Silahkan. Tuh Bu, kita kan lepas dari SMA nih Bu ya. Kan pasti ke kehidupan baru tuh ada yang usaha, ada yang bisnis, ada yang kuliah. Nah pasti kan nanti ada masa-masa di mana tuh kita ngerasa ngedown gitu. Apa terpuruk lah. Itu motivasi biar kita bisa kuat menjalani itu gimana Bu? Tuh Pak. Motivasi gitu. Siap Bang Jago. Persiapan gitu sebelum Siap Bang Jago. menghadapinya. Asik. Oh dading Bang Oleh. Badik Pasar. Jadi cepat. itu siapa tuh? Iron. Gua Adit. Jawab. Dit Pak. Itu siapa tadi? Saya Pak Adit Pak. Adit. Adit ya. Si Adit Pak. Terpuruk kenapa Adit? Enggak apa-apa sih. Nanti kan Cinta sih. enggak selamanya kita tuh bakal lancar gitu Pak jalan di kuliah apa di mana. Pasti ada masa-masanya kita ngedown gitu loh. Betul. Perbanyak istighfar. Ya Allah Halil. Insyaallah kalau udah tobat ya. Di mute. Berisik deh. Ya Bu Desi lah itu buat dianya. Kalau saya jawab. Halo, Bu Desi. Aku bagian aku, Ahli juga bisa jawab lah. Pasti Pak Ahli Aku dulu. mengalami fase itu. Saya aja Bu yang jawab Bu. Tadi ngambil berpengalaman Pak. Istighfar. Ya kayak Fadli itu loh. Fadli itu pengalaman banget itu. Ya begini ya, kalau keterpuruk ini ya. Saya itu pengalaman terpuruk itu sebetulnya kan karena standar ya. Sebetulnya kalau saya pengalaman dari teman-teman, jadi orang terpuruk itu karena standarnya yang dia pasang itu. Jadi orang punya cita-citanya itu tinggi, tiba-tiba dia gagal Ya, dipanggil. apa cita-citanya. Dia memang benar-benar merasa terpuruk kayak. Jadi itu sebetulnya subjektif sifatnya. Nah, terus apa solusi supaya tidak terpuruk kayak gitu. Ya supaya jangan terpuruk. Ini supaya jangan dulu, kalau sudah terpuruknya nanti mungkin. Supaya jangan terpuruk itu. Tadi kan saya sih sebetulnya lebih suka setiap orang itu punya plan B, plan C, plan D kayak gitu. Jadi selalu ada solusi atau jalan lain. Tadi saya bilang banyak jalan menuju Roma itu. Ya kalau nggak misalnya ya dalam konteks kuliah misalnya. Ya kalau nggak dapat negeri, ya swasta juga nggak ada masalah. Ya, kalau nggak kuliah, ya itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Ya itu. Jadi pada saat kita berada dalam pemahaman seperti itu, sebenarnya apa yang bikin kita terpuruk? Jadi kalau kita lihat, saya bilang tadi, teman saya itu dari lulus SMA, kerjanya langsung jualan. Dia langsung jadi sales mesin cuci. Bukan mesin cuci ya, Electrolux itu mesin apa ya? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner, jadi door to door dari rumah ke rumah itu. Ya kamu bisa bayangkan lah jualan barang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Kira-kira dari 1000 pintu itu yang beli berapa orang gitu. Itu 1000 pintu ya.
Ya kalau sehari itu kamu sanggup masuk ke 20 rumah dan hari itu nggak ada yang beli, itu kamu tahulah perasaannya gimana. Itu bukan terpuruk lagi itu ya. Jadi perasaan yang dia miliki. Tapi dia sadar memang itu pilihan yang sementara ini yang ada dalam dirinya. Jadi nggak ada pilihan lain. Itu yang terpaksa dia harus pilih. Tapi dengan pengalaman itu setelah pendewasaan, akhirnya semua barang yang ada di tangan dia itu jadi duit semua. Mau besi bekas, mau rumah, mau apa juga jadi duit semua. Ya, akhirnya jangan tanya sekarang kondisinya. Gitu. Nah, jadi saya kalau belajar dari situ, sebetulnya perjalanan hidup itu lewat mana, ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Jadi kenapa kita harus merasa terpuruk itu ya mungkin karena kekuatan jiwa kita itu ya perlu dilatih lah. Memang untuk awal-awal kita akan ngerasa waduh. Nah, memang ada perasaan-perasaan itu, tapi ya jangan terlalu ditunjukkan. Istilahnya itu jangan terlalu cengeng. Jadi kalau ada masalah tuh nangis, setelah itu udah selesaikan. Ya kalau kita belum bicara dalam konteks agamanya, kalau agama lebih cepat lagi selesainya. Cuman bagaimana kita meletakkan Tuhan itu dekat apa enggak gitu. Ya sebetulnya sebelum sampai ke atas mungkin ada orang tua. Kalau kita nggak dekat sama orang tua ya, jadi kita terpaksa menyelesaikan sendiri. Kalau mau langsung ke Tuhan ya ke Tuhan. Ya gitulah. Jadi kita merasa terpuruk itu paling dekat kan biasanya orang tua. Tapi kalau orang tua kita biasanya jarang curhat ke orang tua, ya temen bagi aja menumpahkan kesalahan kan. Tapi jangan pikir bahwa kita itu yang paling apes, jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pernah berpikir kalau wah kayaknya aku paling dunia ini paling menderita, enggak. Kalian bisa lihat lah nanti ya setelah kamu udah punya kehidupan sendiri pasti ketahuan bahwa kalian itu termasuk orang yang beruntung banget tuh. Jadi nggak ada alasan untuk wah saya ini sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, enggak juga kayak gitu. Ya kamu lihat Khalil itu lah, kira-kira Khalil udah banyak keliling negeri dia. Udah dia banyak keliling wilayah di Indonesia ini, udah bisa lihat banyak orang-orang. Kalau dia orang makan garam lumayan lah, dia itu makan garamnya itu. Dia udah tahu lah. Maka mentalnya udah lumayan teruji itu. Nanya ada dia gimana kira-kira. Dari sekolah nggak pernah masuk kayak gitu. Nah, sekarang dia udah bisa punya satu tahapan. Tapi Khalil ini bukan tahapan akhir ya. Ini jangan berhenti di situ ya. Nanti perjalananmu itu kalau sampai di situ doang nanti akan cepat lelah. Ya harus naik lagi gitu. Kalau bisa kuliah. Jadi gitu ya Dit ya. Jadi kalau ngerasa terpuruk itu ya biasa. Tapi solusinya saya pikir tadi sebelum terpuruk ya bikin plan A, plan B. Tapi kalau terpuruk ya jangan merasa orangnya paling apes lah di dunia. Enggak lah. Dan ya banyak yang lebih apes dari kita dan akhirnya jadi sukses juga. Masa kita nggak apes-apes banget juga dibikin melo kayak gitu, enggak. Ya, jadi jangan main apa istilahnya itu playing victim itu istilahnya apa sih, playing victim. Jadi main ya seneng kalau dilihat orang yang menderita gitu. Atau menjadikan penderitaan itu sebagai senjata itu nggak bagus juga. Jadi jangan banyak-banyak dalam posisi seperti itu. Jadi ya kalau terpuruk ya segeralah bangkit. Ingat bahwa bukan kita yang terendah, terus mungkin perjuangan hidup itu memang keras ya. Jadi harus benar-benar diperjuangkan benar-benar, harus disiplin benar. Itu kali Dit.
Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi yang lo dapet apa, Dit? Masa ketawa gue nanya apaan? Jangan mancing-mancing lu, Dip. Wah, parah, Pak. Banyak yang didapat ya. Aku Banyak nambahin dikit edit ya. pelajaran hidup. Iya Bu, silakan Bu. Iya. Kalau bicara terpuruk, Ibu yakin bahwa sebelum kamu masa kuliah pun ya, mungkin banyak di antara teman-teman saat ini nih, gitu ya, ada yang merasa terpuruk juga, gitu ya. Dari mulai yang nggak ada PTN, bener nggak? Ada yang pasang target A, B, C, gitu kan, ternyata nggak dapet, dan seterusnya. Jadi, Dit, kalau pertanyaan terpuruk, kalau kamu mau tahu, Bu Desi adalah orang paling terpuruk sedunia ketika awal kuliah. Tuh, lebay banget ya. Iya, saat itu mikirnya aku adalah orang paling terpuruk sedunia, yang tadi Pak Hadi sampaikan. Nah, tips pertama dari Pak Hadi, nggak boleh mikir kayak gitu. Sebenarnya banyak orang yang lebih terpuruk dari kita, gitu ya. Karena aku orangnya idealis, gitu kan. Kuliah di SMA Negeri 38 Cin, gitu kan, gimana nggak kerennya ya kan. Itu di bawahnya 28 tuh, gitu loh, 38. Dan kalau kamu kongkow ke Penfil, Kemfil gitu ya, aku kongkow di mana? Kongkow di UI Cin. Bayangin dong, nih kampus gue nih. Gue masuk Fakultas Psikologi UI. Udah tuh, pokoknya beneran serius kalau main itu, kalau nongkrong, kalau kongkow emang di UI. Itu adalah bagian dari aura aku untuk ngambil energi positif UI supaya jadi mahasiswa UI, gitu loh. Apa yang terjadi? Dulu nggak ada jalur rapot. Jalur rapot itu cuma untuk anak ranking 5 besar, PMDK namanya. Ya, aku jalur tes lah, berjuang. Makanya tadi, anak NF Bu, kita maju bersama Allah. Iya, aku anak NF gitu ya. Ikut bimbel menghadapi SBMPTN. Nah, tapi bimbelnya cuma kelas 3 doang, kelas 12 doang. Pilihannya yang pertama psikologi UI, keren kan? Karena emang aku sudah cinta sama psikologi dari kelas 6 SD. Yang kedua, pilihannya adalah BK UNJ. Alasannya waktu itu, harusnya aku pilih psikologi Undip, tapi benar-benar akhirnya mematahkan pilihan. Ada satu momentum ayahku meninggal, ya, jadi nggak bisa pilih psikologi Undip. Jadi akhirnya oke, yang berbau-bau psikologi apa negeri gitu kan, ketemulah BK UNJ. Dapatlah BK UNJ. Wah, pengumumannya dulu di koran, gila ya, gue subuh-subuh bangun nyari tukang koran. Kamu kan tinggal pegang. Oh masih ya? Oke. Kita satu zaman, gue alhamdulillah aku masih muda ya kan. Ya Allah. Nah, Please banget, baiklah. Pokoknya masih muda. Nah, Padi mana Padi? Ya kan, subuh bangun, yang pertama dicari adalah tukang koran. Jadi pagi-pagi itu satu geng, aku berempat nyari, nginep di rumahku, kita cari tukang koran. Wah, kamu tahu nggak? Itu sujud syukur langsung namaku ada di koran. Padahal BKUNJ. And I'm so proud saat itu ya. Saat pertama kali lolos itu bangganya luar biasa. BKUNJ, Datu. Tapi kamu tahu nggak? Ya tadi, mungkin kita manusia memang begitu ya. Selalu diliputi oleh keluh kesah, kurang bersyukur, gitu ya. Udah dapet nih perguruan tinggi negeri, dan aku merasakan banget kok itu. Udah sujud syukur gitu kan ya, dapat PTN, BKUNJ di Jakarta gitu. Dijalanin ternyata dengan tadi yang kamu tanyakan. Kok kayaknya begini banget gitu ya, dan coret-coret Bu Eki ya, UNJ itu zaman dulu gimana Bu Eki ya. Nah, aku biasa ke UI dong. Penuh hutan, ya kan, asri, udara bersih, polusinya nggak ada gitu, danau. Tiba-tiba UNJ yang berjuang naik kereta ekonomi, ya kan, diri kaki satu, bis itu nggak ada, bis itu cuma 5 dulu. Ya, Bu. Dan itu isinya anak UNJ semua, dan itu cuma pagi sama sore doang tuh isinya UNJ semua. Bisa masuk ke bis itu udah bersyukur loh. Nah, singkat cerita,
Udah gitu polusi udara ya kan, UNJ tuh gersang banget. Compare sama UI, aduh jomplang banget deh. Setahun nih kamu, ini 1 tahun loh aku menderita. 1 tahun itu apa? Menderita semenderita-menderitanya. Pokoknya kuliah sih kuliah, tetap kuliah gitu kan. Organisasi ikut, tapi cuma setengah hati, setengah nyawa gitu. Sampai ketemu jadwal SBMPTN tahun depannya. 1 minggu menjelang SBMPTN. Mikir dong, wah ikut lagi nih SBMPTN. Pokoknya targetnya psikologi UI. Wah pokoknya UI minded deh. Tapi menjelang detik-detik SBMPTN, kamu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba gini. Terus gue wasting time gitu 1 tahun kemarin. Terus gue ninggalin gitu apa yang sudah gue kerjakan 1 tahun ini. 1 tahun tuh waktu yang cukup panjang juga loh. Dan gue punya cita-cita banyak, punya keinginan banyak. Gara-gara nggak bisa terima dengan kondisi UNJ yang gersang gitu kan. Sampai pada satu titik gitu, 1 tahun tuh ya sudahlah gitu. SBM berjuang lagi, belum tentu juga dapat gitu ya. Akhirnya apa? Saat itu cuma bisa terdiam, mikir, terus akhirnya ambil keputusan saat itu juga. Itu menjelang SBM. Cuma kayak gini. Ini pasti udah dengar kisahnya pasti ngakak-ngakak lagi ya. Aku cuma bilang gini, ya Allah, ya udah, aku terima nih takdirku di UNJ jadi guru BK gitu ya. Tapi ya Allah, aku tetap loh pengen di UI sebenarnya. Tapi ya udah deh, pasrah gitu. Ini benar serius doanya kayak gitu. Aku nggak dapet UI sekarang nggak apa-apa ya Allah. Yang penting nanti tolong ya Allah suamiku orang UI ya Allah. Ya Allah tolong ya suamiku orang UI ya Allah. Itu serius loh. Itu serius di doa. Itu bener-bener yang karena udah nelangsa banget gitu. Ini menderita banget gue di UNJ setahun. Bayangin ditahanin setahun. Tapi ya itu gitu. Jadi ketika kamu ngerasa, jadi jawabannya Dit, ketika kamu mulai ngerasa hopeless, ya yang tadi yakini bahwa kamu bukan satunya orang yang kayak gitu gitu. Jadi kalau menurut Pak Hadi jangan lebay. Sikapi aja dengan biasa. Kalau ceritain. Kan masih ada nomornya Bu Desi dong. Iya dong. Masih ada nomornya Pak Hadi dong. Iya dong. Masih ada nomornya Bu Iki dong. Iya dong gitu kan. Tuh. Terus teman-teman kamu juga masih solid gitu ya. Jadi itu tips terakhir dari Bu Desi, berdoa aja deh. Doa yang baik-baik aja gitu kan ya. Ya aku kan doanya simple gitu ya. Ya kalau yang pengen jadi dokter ya kan nggak bisa jadi dokter, semoga suaminya dokter kan gitu ya. Kalau yang perempuan tuh kayak gitu aja, yang laki-laki juga bisa kok ditiru kayak gitu gitu kan ya. Jadi doaku saat itu ya udah aku jalanin, semoga nanti suamiku orang UI. Bener kan? Dapat orang UI dan ngajar pula di UI itu double bonus namanya. Jadi ya nikmati perjalanannya dan semua orang pasti ada fase terpuruk. Gitu Dit. Tapi dijalanin gitu ya. Kayak Cato kan life is never flat gitu ya. Pasti ada fase di mana kamu terpuruk. Sekarang lagi bangga banget, bahagia banget dapat PTN gitu ya. Terus nanti spanduknya tuh ya kan siap-siap nih mau dipasang gitu. Terus teman-teman yang nggak dapat PTN gimana? Pasti saat ini lagi terpuruknya mereka sekarang Dit kayak gitu. Terus apakah harus gimana-gimana gitu? Terus nggak joinin malam keakraban kita? Nggak gitu kan. Tadi yang Pak Hadi bilang, semua sudah berjalan, sudah ada usahanya, dan sekarang takdirnya seperti ini. Yuk, simpelnya adalah nasi sudah menjadi bubur, kita bikin buburnya jadi enak kan ya? Tambahin cakwe, tambahin kerupuk, yang senang bawang goreng banyak. Nah, jadi itu Dit, pasti ada kok fase terpuruknya. Aku 1 tahun Dit menderita di UNJ, yang katanya UNJ itu keren, bagus ya. Buktinya aku menderita setahun pula, ya kan? Nah, jadi dijalanin aja. Bismillah, masih ada orang-orang baik di sekeliling kamu yang bisa kamu ceritakan. Monggo Bu Eki disambung. Iya benar-benar masalah terpuruk. Kalau cerita, halo assalamualaikum, aku langsung nyambung aja. Dedeknya diamankan dulu. Sudah mulai resah gelisah soalnya. Nah, sebenarnya kalau mau sharing itu, aku juga udah sering cerita ya. Kalau di kelas, kalau ada yang ingat gimana perjuangan meraih PTN ibu, dan sama
pasti pernah rasa namanya terpuruk tuh pernah. Ibu dulu benar-benar miskom, bahagia banget dikira bisa dapat PNJ D4 jalan tol, yang kayak bayangin jalan tol tuh udah prospeknya jauh banget, namanya pembangunan, dulu gila-gila proyek ini itu, udah bayanginnya kayak gitu. Ternyata itu miskom, tidak. Dan ternyata itu miskom, tidak. Dan padahal nama ibu nggak pernah ada jadi mahasiswa PNJ. PNJ D4 jalan tol Boro-Boro. Jadi sebegitu terpuruknya, dengan salah satu titik terpuruknya harusnya ada pelepasan. Biasa tuh pelepasan kayak kalian yang diidam-idamkan bisa datang dapat medali, di mana ibu 2 kali jadi panitia. Kalau di 38 dulu yang jadi panitia OSIS ya Bu. Nggak tahu di zaman ibu gimana? Hai adik kelas, kami adalah alumni SMA 38. Kalau aku anak muridnya Pak Gusman, suami Ibu Empong. Benar-benar. Itu jadi kalau di 38 pelepasan buat kelas 12 itu ada campur tangan anak OSIS. Maksudnya benar-benar ikut mempersiapkan panitia, jadi penerima tamu, bahkan jadi MC segala macam. Tim kreatifnya gitu. 2 tahun loh, kelas 10, kelas 11 jadi panitia. Dan pas wisudanya sendiri, yang harusnya ibu sendiri, dan ibu nggak ikut. Sebegitu terpuruknya ibu, pas ternyata itu miskom. Gimana nggak miskom? Jadi udah miskom, enggak. Terus ibu tuh udah pas tadinya tahu tuh ibu udah harusnya les tuh ibu nggak les lagi. Jadi tuh di NF, dulu ada program namanya Mabit, mulai belajarnya habis maghrib, pulang tuh jam 9, jam 10. Bahkan pernah kisah Mabit ibu sampai lupa bawa motor pulang. Jadi berangkat naik motor, pulangnya naik Kopaja 75. Pulang, loh motornya mana? Emang tadi berangkat naik motor. Astagfirullahaladzim. Gitu deh. Untung kuping, mulut, hidung nempel di muka. Kalau enggak pasti ketinggalan juga. Itu pengalaman les ibu di NF. Lupa bawa motor pulang. Terus akhirnya sebegitu berjuangan, jadi padahal pulang les jam 10, jam 11, kadang-kadang nyampe jam 11 kalau ada tambahan. Padahal besok masih sekolah lagi, kayak gitu terus aja. Tapi ditutup dengan dapat PNJ, terus akhirnya ibu nggak les NF lagi dengan ya Kak, alhamdulillah aku dapat di PNJ. Jalur waktu itu ibu ada program bidik misi pertama, masih kayak bidik, jadi kayak percobaan jadinya, yaitu terus ternyata itu miskom. Baiklah, orang taunya ibu udah jadi mahasiswa PNJ, terus ya udah jadi kayak nggak mau ketemu siapa-siapa, di rumah aja. Bayangin aja les aja juga udah nggak ada muka, mau les lagi, otodidak lah itu. Terus segala ibu dulu tadi malu ya Bu Eki ya. Banget Bu, terpuruknya itu titik terpuruk ibu waktu itu mau persiapan kuliah. Terus akhirnya dulu plannya kalau nggak PNJ pengen STIS, pengen jadi statistik. Kalau Aji masih survive memperjuangkan statistik. Nah, mau STIS tapi ternyata udah tutup. Itu terpuruk lagi kayak yang gue idam-idamkan pengen STIS ternyata udah tutup pendaftaran. Oke, bye lagi. Terus akhirnya segala semua didaftar. Percaya nggak ibu pendaftar di STP? Bayangin ibu pakai baju ketat kalau ibu keterima. Baiklah. Ibu pernah daftar STP tapi gugur pas tes fisik. Iyalah. Jadi pas gugurnya pas tega. Lanjut Bu Eki. Iya, jadi sebelum dibully saya mencurahkan diri sendiri aja. Jadi lari, gugur di lari, nggak masuk quote itu deh, ranking larinya tuh waktunya lama, jadi gugur di situ. Padahal pas tes akademik peringkat 2 sepeserta akademik, tapi kan yang lihat juga fisik. Terus itu pengalaman ibu STP dicoba, STAN coba hajar. Nah, ada cerita baru ketika daftar. Kalau sekarang UTBK ya, dulu di ibu dulu namanya SNMPTN. Ibu daftar, itu dia akhirnya
itu ada masa terpuruknya dulu, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau nyentuh buku, nggak mau kenal orang, maksudnya nggak mau ketemu orang, buru-buru megang handphone lah segala macam, bahkan nggak ikut perpisahan. Jadi ibu nggak punya medali 38 tuh nggak punya. Padahal sebenarnya katanya ya pasti disisihin kan kalau mau ambil dong, ada muka buat ngambil apa segala macam. Nggak males gitu kalau ngambil kan pasti ditanya loh kenapa nggak pelepasan lah segala macam. Jadi ibu nggak punya medali 38. Nah terus nah udah, tapi nggak bisa kan, terpuruk terus mau kayak apa gitu, nggak bisa kayak gini terus kan. Akhirnya nyoba segala tes termasuk SBM. Ibu daftar SBM itu H-2, daftar UTBK kalau sekarang namanya, daftar UTBK itu H-2 sebelum penutupan. Dan kamu apa, itu lagi itu udah masuk ke fase kreditnya, kayak server takut ngehang siapa sih namanya, down ya, dan segala macam. Ceritanya daftar nih, pas muncul Soel, ternyata tempat tesnya di Maluku, Bo. Hah, di Maluku? Ya kali gue harus tes di Maluku. Udah nanya lah ya, panitia di mana, maksudnya lagi mau ngurus nih, harus ke panitia kan buat ngurus ini, karena satu akun kayak nama ibu udah tuh di situ tuh tes harus di Maluku. Terus ibu taunya di panitia itu ada di IPB. Padahal mungkin kalau ibu saat itu lebih cerdas, nggak panik, harusnya mungkin ada cabang di UI gitu, cabang di Jakarta biasanya di UI. Cuman saat itu kayak taunya IPB, enggak, terus kayak langsung ibu pas besokannya udah hari terakhir pendaftaran, ibu lah ke IPB sama my hero dalam hidup ibu, my mom ya, kalian juga harus syukur sama ibu-ibu kalian. Ibu sama ibunya ibu naik motor berdua ke IPB, ke dermaga IPB yang dermaga. Di situ dibilang kalau ternyata kantor panitianya di Baranang Siang. Di IPB itu kayak ada 2 kampus gitu. Nggak tahu ada berapa kampus saat itu. Pokoknya ternyata bukan di IPB-nya itu, bukan yang di dermaga itu. Ada di kampus yang lain, yang di Baranang Siang kalau nggak salah. Ibu agak lupa. Pokoknya ada di kampus lainnya itu. Terus ibu ke sana. Terus udah ngelapor. Akhirnya akun ibu kayak dihapus gitu. Terus daftar ulang, udah deh baru dapat di UIN. Alhamdulillah, itu perjuangan banget, naik motor berdua-dua yang nggak tahu, belum pernah sampai Bogor saat itu ya. Ya udah, itu pas tes kamu harus tahu gimana perjuangan kalian tes kemarin UTBK. Kalau ibu ketempatan di UIN. Dan itu udah jalanan sepanjang kayak Lebak Bulus ke Pamulang itu udah kayak, padahal jalan lebar tapi udah kayak parkiran mobil karena berhenti macet. Dan bahkan ada yang naik mobil terus akhirnya keluar mobil buat jalan kaki aja. Dan nyampainya sepasahnya, yang penting nyampe daripada nggak nyampe sama sekali karena mobil macet. Itu pengalaman ibu banget. Dan ibu naik motor semacet itu aja ibu udah sampai tempat tes udah kayak telat. Mereka udah mulai masuk, dan ibu tengok kanan kiri banyak bangku kosong di ruangan ibu. Ibu bayangin bisa jadi yang harusnya duduk situ tuh mereka masih di jalan, masih kena macet di jalan, bisa jadi kan? Atau gimana entah ibu. Jadi itu aja udah seleksi alam pertama. Jadi alhamdulillah ternyata rezeki ibu sama sih bu. Halo, biasanya bu ya kayak 38 sangat obsesi UI ya bu. Aku juga kalau setiap naik kereta lewat tuh kayak, bu tuh kampus aku bu nanti, masya Allah. Yang nggak suka kuning jadi bu, ntar aku pakai helmet kuning. Tapi itu sudahlah terkubur. Jadi kamu resmi anak 38 ya, sama kayak kakak kelasnya. Betul. Karena itu hanya babat. Tadinya mau tetap kekeh ikut, mau daftar mau ngelamar matematika UI, atau teknik sipil UI, atau farmasi UI. Tapi kayak pas di titik teruk itu ibu kayak udah punya beberapa kepribadian aja. Maksudnya kayak pengen ini, terus kayak disadarin, woi sadar woi, lo aja udah nggak les lagi, lo gini-gini, nggak mau buka buku, lo mau apa ya, sadar dah. Pokoknya tuh itu aja pas mau daftar tuh dilema mau daftar apa. Akhirnya biar tetap terpenuhi pengen matematikanya,
Terus pas dipikir-pikir, lo kenapa suka MTK? Senang ngajarinnya juga. Ya udah akhirnya daftarlah UNJ. Di mana yang bahkan Bu dulu ya nggak tahu UNJ itu. Taunya kayaknya UI aja. Kalau nggak UI ke jauh aja sekalian UGM. Gitu-gitu deh. Terus pas gitu baru, ya UNJ ya Bu. Oh iya ada UNJ ya. Terus kayak dijedotin sama ibunya ibu kayak, ya udah katanya mau suka ngajarin MTK. Kenapa nggak jadi guru aja, guru MTK? Oh iya ya. Ya udahlah, guru MTK. Jadi antara tetap mau ada egonya, mau ada MTK-nya, tapi realistis juga gitu. Lo mau MTK UI dengan passing grade segitu, emang masih siap? Lo udah nggak buka buku lagi gitu-gitu. Udahlah jedotin. Tapi dasar emang anak muda ya, pengen tetap UI, pilihan kedua FKM UI. Kenapa milih waktu itu FKM? Karena saat itu sih passing grade masih di bawah pendidikan matematika UNJ saat itu. Saat ini nggak tahu deh, aku nggak update. Nah saat itu jadi Bu pilihan pertama pendidikan matematika UNJ, pilihan kedua FKM UI. Karena tetap kayak punya UI gitu, ada UI-nya. Ya udah, ternyata Ibu di pendidikan matematika UNJ. Sempet iya benar Ibu kayak halo Adit yang mahasiswa UNJ pokoknya ya kayak Jakarta banget lah. Ya kalau banjir, kalau hujan banjir, kalau panas ya hot, ya begitu deh. Tapi insya Allah lagi banyak gedung-gedung yang dulu mungkin lebih parah mungkin ya Bu Des ya. Sekarang udah ada Dewi Sartika, ada RA Kartini yang agak wajah baru lah gitu. Nah tapi Ibu di kampus B sih, di Veldrum, jadi agak tetap adem-adem gimana lihat cowok-cowok olahraga. Tapi sekarang udah pindah kampus A. Nah, Ya kali ya, Adit lihat cowok-cowok. Ya, itu bisa jadi yang dilihat itu cewek, agak cowok-cowokan. Nah, terus ya sudah, tapi setelah dijalani semester berapa kayak terus udah jadi mahasiswa matematika UNJ, terus kayak les sana, les sini, berawal. Ternyata jadi mikir, ini mungkin emang jalan gue, belum tentu kalau gue nggak di situ, terus gue udah punya duit sendiri dari ngelesin gitu. Belum tentu kalau gue daftar jadi mahasiswa PNJ, gue emang bakal ngelesin. Ada juga gue masih mainan bata, mainan semen, tuh jalan tol. Tapi teknik sipil juga kayak gitu, kayak ada pembangunannya, ada dasar bikin bangunan itu. Cuman mikirnya, ya emang mungkin ini jalan saya gitu aja. Kayak pas ngelesin, ternyata ibu ngelesin anak, terus dia usaha dokter gigi, terus ibu akhirnya kayak dapat perawatan gigi dengan gratis. Ya segala macem lah, itu rezeki-rezeki yang tak terduga sebenarnya, dimana ya udah emang rezeki ibu, oh dah insya Allah emang ini jalannya. Jadi kalau tadi Adit nanya terpuruk, kalau menurut ibu silakan terpuruk, maksudnya bukan silakan, nggak apa-apa beri nikmati kalian di titik itu, tapi ingat jangan lama-lama, karena sebenarnya kadang-kadang di titik itu kita jadi waras. Terkadang waras tuh dalam arti kalian bisa memposisikan idealisnya kalian, tapi kalian bisa realistis, entah kenapa pokoknya kalau ibu nyebutnya waras ya, bisa kayak titik waras gitu, boy gitu kayak, boy selama ini gini, jadi kayak muhasabah diri, evaluasi diri, itu di titik terpuruk kalian. Boleh ngerasain terpuruk, tapi udah jangan lama-lama gitu. Bener yang Desi Padi, bukan lo kok yang terpuruk sedunia. Ya cara itu sama mikirnya kayak, gila kok nasib gue gini amat, teman-teman gue kok kayaknya lancar-lancar aja gitu. Ya, tapi ya itu jangan lama-lama, terus bangkit, dicari gitu kan. Lo kan manusia, dikasih akal kayak gitu. Insya Allah, dan bener doa selain usaha, dan orang tua sih benar-benar, terus selain ya pasti deketin sama Allah pencipta kita, terus orang tua yang benar-benar pasti support system banget deh gitu, paling pertama gitu. Itu kalau cerita
Jadi ternyata kan ibu juga baru tahu tuh, ibu baru dengar kisahnya Bu Desi kayak gitu. Ternyata memang buat ketika kayak itu kan fase perubahan fase banget ya dari SMA ke kuliah gitu. Ternyata banyak orang dengan ceritanya masing-masing, kalau perjuangannya tuh nggak mudah buat pas ganti itu perubahan itu gitu. Banyak lah, mungkin Pak Ahdi juga kalau mau cerita mungkin banyak segudang cerita, apalagi sampai ke level master juga kan gitu. Bukan segudang lagi ya. Niat banyak yang uban kayaknya sedunia kayaknya ya. Ya tuh, sampai nyewa gudang lain. Iya, udah gudang sendiri. Gitu. Iya. Jadi ayo tetap survive buat yang belum dapat. Jangan ada cerita lain, atau yang memilih untuk belum kuliah dulu, tapi pastikan memang buku berkah sih ya. Ya maksudnya waktunya benar-benar Ya, apa gitu, buat apa. Ya Hmm. bener, itu maksudnya. Jadi jangan bener-bener kok jiwa muda terus cuman rebahan aja, sayang banget sih. Gitu. Iya. Itu kalau Betul, Bu ayo. Eki ceritanya tadi nggak dapat medali ya karena sedang terpuruk. Nih Bu Eki, aku jadi ketahuan lah ya angkatan berapanya nih gara-gara cerita ini. Aku malah Gimana? senasib dengan angkatan 2020 nih. Aku ada penglepasan Bu Eki. Karena di tahun itu, yes, karena di tahun aku lulus SMA, Indonesia sedang berada dalam titik puncak, titik nol, yaitu reformasi, ya kan? Kerusuhan di kampus UP, aduh udah lama dong ya, ketahuan deh gue angkatan berapanya. Iya, Kerusuhan, ban-ban dibakar, boro-boro mikirin pengepasan, perpisahan, pakai kebaya, pakai medali gitu ya. Ya mungkin angkatan kita nggak beda jauh loh, angkatan 2020 dengan angkatan aku. Tapi kamu terhalang COVID, kalau aku terhalang kondisi sosial ekonomi politik ya saat itu ya, pergantian presiden dari Pak Harto menuju presiden baru yang mahasiswa demo, ya itulah gitu. Indonesia saat itu sedang kacau. Saking kacaunya, kalian masih mending loh, masih ada mendingnya, punya buku tahunan. Jadi tampang-tampang SMA-nya kerekamlah di buku itu. Aku nggak punya buku tahunan loh, sedih banget kan, nggak punya buku tahunan, nggak ada penglepasan, nggak ada kenangan tuh tentang masa SMA aku kayak gimana gitu. Jadi emang benar-benar luar biasa terpuruk juga sih dari awal, dari lulus 1 tahun di UEJ juga terpuruk gitu sebenarnya. Jadi ya ayo sama-sama semangat gitu ya. Benar yang Bu Eki bilang tadi, yang memilih gap year semangat. Setahun ini targetin dong gitu ya. Kemudian lihat perkembangannya. Kalau yang kemarin lupa tuh untuk tes karena direlokasi pas UTBK dan nggak aware karena nggak baca websitenya, kamu harus sering-sering menghubungi Bu Desi, melihat-lihat website. Tahun 2021 bentar lagi loh, ya kan? Ini 3 bulan lagi 2021 loh. Dan tahun 2020 ini benar tahun COVID ya. Nah, itu Januari tuh udah anak-anak kelas 12 ini udah mulai ujian-ujian ya, Bu Eki ya, Pak Ahdi ya. Bener. Mas SNMPTN udah mau mulai lagi nih, Desember Januari loh, Nak. Nah, kalian yang mau gap year, kapan mau geraknya nih, gitu. Terus yang sudah kuliah, nggak kerasa kok waktunya gitu. Jadi, ayo gitu, maksimalkan, dan syukurnya kan masih di rumah semua nih ya, Bu Eki ya, Pak Ahdi ya. Karena masih ada mami yang nyuapin kalian, yang ngebangunin kalian gitu. Tapi jangan terlena juga. Nanti ketika semester baru suruh masuk kampus, kaget semua nanti, shock semua lagi gitu ya. Jadi biasakan udah mulai fasenya menjadi manusia yang dewasa ya. Itu sih kalau tambahan dari aku. Tetap semangat, aku pun bernasib sama seperti kalian, cuma beda bentuk aja. Beda cerita. Aku kembalikan ke Aji dan Adit. Makasih Bu Desi, Bu Eki, Pak Hadi masukannya. Ya. Sangat Salah memotivasi. Aji. Ya, Hori Hori, ya, Hori. tidur Kor. Ya, terima kasih Bu Desi. Pastinya ada kesempatan yang semoga guru-guru
saya semua ya Bu, Pak, Mur, Pak. Halo? Kamu terputus, Hori. Suaramu terbata-bata. Kalau aku lagi seru ngeliatin Vito lagi masak mie instan kayaknya dari tadi tuh. Masa sih mana-mana? Dia tidak offin video loh, dengan PD-nya dia masak buat kita bersama kayaknya. Mana? Oh. Hori lanjut, Hori cari posisi sinyal yang bagus. Aku aja ganti saluran internet nih. Oh iya. Halo, terakhir Bu. Ya, masuk. Ya. Cukup sampai sini atau bagaimana? Adit? Ya, ada lagi yang mau disampaikan nggak teman-teman semuanya? Sepatah dua patah kata dari kalian gitu buat guru-guru kita. Oh iya, Ibu ada tambahan dong. Ya Bu, Jadi, silakan. sama Ibu mau nekenin ya. Tadi selain yang belum untuk mau kuliah tahun ini, sama Ibu mau nambahin buat yang dimanapun kalian kuliahnya, apapun alma mater kalian, ketika memang sudah kalian perjuangkan, terus akhirnya dijawab dengan tidak sesuai keinginan kalian, misalnya kayak sangat-sangat menginginkan alma mater apa gitu, terus akhirnya diberikan tidak dengan alma mater sesuai keinginan, balik lagi ingat, apapun alma mater kalian, yang diterima di luaran sana adalah individunya. Jadi dibenahin karakter kaliannya gitu, dibentuk. Jadi apapun alma mater kalian, ya kan alma mater tuh selimut ya, tapi tetap balik lagi isi selimutnya kan, isi produknya kan, alias kaliannya gitu. Jadi dibentuk aja kalian. Jadi ya itu mau kuliah dimanapun, tapi kalau memang kalian soft skill kalian oke, public speaking, terus tambahan jago apa-apalah gitu, insya Allah pasti bakal akan, kalau kita bicara nanti prospek kerjanya, akan diterima di banyak tempat gitu ya. Jadi balik lagi di apa namanya, dipersiapkan diri kaliannya gitu. Bener nih, udah jangan terlalu loh, contohnya Bu Desi, apalah itu alma mater UNJ kalau bungkusannya ini UGM punya gitu kan, ITB punya, UI punya. Nah, tuh Bu Desi. Ya alma mater boleh hijau gitu kan, tapi hasil tapi yaitu produknya bahasanya. Jadi gitu sih sebenarnya. Dan terus mau belajar. Itu ya Bu Desi mah pembelajar banget. Ya itu tadi Bu Eki tuh guru matematika yang canggih banget, kalah dia anak matematika UI, serius. Dia ngapa jadi begitu? dia kalau perlu dipah diri, wah jangan salah, dengan segala filsafat fisika dan agamanya nih belum keluar aja, wah pokoknya baik lagi sebenarnya kalian juga terus bersyukur dihadapkan sama guru-guru di Solo tuh, sebenarnya guru-guru yang nggak kalah sama dengan SMA 8 atau mau SMA 28 gitu, karena dengan segala pengalaman dan cita-cita yang mereka punya masing-masing gitu. Sebenarnya kan kayak gitu, jangan hanya ini, tapi bukan berarti yang sudah punya almet yang sudah diinginkan ya justru dengan almet yang sudah sesuai ya harusnya semakin semangat buat memupuk diri sendiri. Jangan sampai wah gue udah anak UI nih tapi kualitasnya kualitas STIE mana gitu kan ya, misalkan begitu. Jadi balik lagi, apapun dimanapun kalian berada, ya itu tetap ya kaliannya ya, yuk kalian semangat, jiwa muda nih. Aku baru ngerasa loh pas apa ya kemarin tuh bukan jalan ya, mau beli apa gitu, terus mau protes apa, terus kayak inget banget, ya Allah mau protes, oh ini ingat ibu mau ke Depok,
Ibu maaf ya, ibu minta waktunya, ibu jadi cerita dulu, sharing dikit. Ibu itu kan ini ibu ke wali kota Depok. Sebenarnya malas banget buat ke sana. Untuk apa ada handphone? Ibu nelpon tapi nggak diangkat-angkat. Terus tapi ibu mikir apa mungkin WFH jadinya orangnya nggak banyak kan. Akhirnya ibu mutusin buat ke sana. Ibu mau berusaha komplainnya kayak tadi udah bayangin, wah gue mau komplain gini gitu. Cuman akhirnya pas sampai sana komplainnya ibu udah halus banget. Komplain kenapa kok pelayanannya harus maksudnya kan mengulangi tatap muka, ibu harusnya nge-tweet tapi udah nggak dibales gitu. Kayak Twitter, email juga enggak, nelpon nggak diangkat-angkat. Pernah diangkat terus disambungkan, tapi yang pas disambungan kedua nggak diangkat-angkat sampai teleponnya mati sendiri. Pokoknya kayak gitu. Ibu mau komplain gitu, tadi udah menggebu-gebu di rumah mau komplain gitu. Cuman pas sampai tempat kok kayaknya nggak etis juga kalau kayak gitu, jadinya halus atau gimana. Jadi ibu mikir kayak, oh ini ya ternyata jiwa, karena ibu ada urusan gitu. Ibu kerja terus jadi kayak ada rasa takutnya gitu. Takutnya kalau ibu terlalu komplain taruh kelas, takut akhirnya mempengaruhi karena ibu yang butuh gitu. Urusan ibu nanti nggak selesai apa gimana. Nah, memang ternyata yang paling lepas sama urusan itu tuh mahasiswa. Mahasiswa tuh benar-benar deh, karena belum ada kepentingan kalau kerja tuh kan kayak mau ini takut ini gitu, takut karena kita yang butuh apa gimana. Kayak itu yang ibu alamin. Ibu mau komplain tuh kayak agak ragu-ragu cara komplainnya, karena takutnya urusan ibu nanti nggak selesai gitu. Nah, sedangkan kalau mahasiswa tuh memang kayak jiwa lepas banget. Makanya ayo kalian masuk di fase yang sangat pasti nggak akan terlupakan sebagai mahasiswa, bagi yang sudah mahasiswa ya. Jadi dimanfaatkan betul. Sebenarnya sayang jangan sampai kupu-kupu sih, kuliah pulang. Tapi sebenarnya mungkin sebenarnya sih ibu juga nggak sedikit punya teman-teman yang kupu-kupu, tapi dengan alasan-alasan tertentu pastinya. Kayak ya pokoknya dengan segala alasannya. Ketika kalian bisa untuk nggak kupu-kupu, ayo aktif di organisasi, banyak memperbanyak koneksi, relasi gitu. Jadi belajar public speaking gitu deh. Kan kali aja nanti ada satu kalian ada yang justru ngisi acara materi di 38 ya kan. Motivasi, apa buat apalah itulah pokoknya. Ya itu pokoknya kalian jadi mahasiswa tuh benar-benar dimanfaatkan, kalau nggak pasti kangen banget. Gitu tambahan ibu. Mendadak jadi kangen pulang malam ngurusin BEM gitu. Mendadak jadi kangen nyari dana ya Bu Eki buat bikin acara. Bener Bu. Nyari pembicara buat ngisi acara kita. Benar-benar. Buat mendukung acara. Betul. CFD sesuatu deh. CFD jualan ya, nyari jualan aqua. Padahal belum tentu kalau disuruh emak jual. Belum tentu mau. Apa disuruh ngapain? Ini ya Allah. Bener-bener dah. Yang di rumah mungkin jarang ngepel, rajin beresin BEM. Marah-marah, sih bersihin. Padahal belum tentu di kamar berantakan dari jangan-jangan. Begitu. Pokoknya dinikmatin kalian mahasiswa. Diusahain dicari banyak ilmu lah di sana kalau kalian pintar. Oke. Hayu. Semangat. Betul. Ibu silakan lagi, maaf. Adit, Kori silakan. Ibu sudah. Ya. Kasih Bu Eki atas ceritanya. Sangat mencerahkan lah. Jadi nggak ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman ya? Nggak ada kayaknya. Mungkin kata-kata penutup kali dari Pak Hadi, Bu Eki, Bu Desi. Penutupan.
Monggo, monggo Bu Desi, Pak Hadi. Saya sudah banyak. Ya, yang lebih tua biasanya senior dulu. Silakan. Monggo Pak. Tuh, yang lain masih pada dengar nggak tuh? Makanya. Tenang aja dong, ngoceh aja. Santai Pak, santai masih. Masih dengar Pak, masih dengar. Masih Pak, masih. Walaupun ada tugas. Bu, seru Iya. banget. Si Bu masih. Oh, Semua tuh Iya. Pak Hadi kan gaya gitu tuh. Masih. bener-bener ya dihimpun dulu ya. Ayo nih, Iya, Sahrul. kalau- Ini kayak absen. Jadi gini ya, kalau dari Pak Hadi, tampilan tetap anak muda. Tampilan tetap anak muda, tapi cara berpikir itu harus dewasa. Jadi orang berpikir dewasa tuh nggak mesti kelihatan tua, enggak. Itu mikirnya itu. Ya, kalau Pak Hadi kalau diajak main pingpong, main gitar, main bulu tangkis, apa segala macam, ajak main apa, lu Pak Hadi bisa tetap jalan kayak gitu-gitu. Artinya bisa nggak Mas muda itu dipahami sebagai jalan ya, mengumpulkan bekal-bekal kira-kira apa yang bisa dikumpulkan untuk ke depan. Ya, kalau kayak Bu Eki bilang tadi organisasi segala macam itu ke depan pasti ada manfaatnya. Jadi jangan mager memang kata Bu Eki, pokoknya jangan jadi generasi Rebahan. apa tiduran tuh apa tadi, rebahan. Nah, jangan jadi generasi rebahan kayak gitu. Pokoknya kalau ada kegiatan ambil. Kuliah lama dikit nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak boleh ada masalah ekonomi ya jangan. Ada yang bilang nih, misal kalau kuliah 4,5 tahun, sampai 4,5 tahun tuh gini, kuliah 4 tahun, setengah tahun tuh saya cari jati diri gitu ada. Jadi tetap kuliahnya 4 tahun, Mbak. Iya, Kalaupun molor tuh kuliah tetap. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya misalnya harus segera disuruh cepat-cepat ya cepat-cepat. Ya organisasi itu penting lah. Ya kalian paham lah kalau udah pernah ikut organisasi di sekolah, ya manfaatin lah. Ya cari jodoh bolehlah di kampus, jangan nunggu lama-lama. Gitu. Bener nggak Bu Desi, Bu Eki? Bener. Saya nyari jodoh di luar itu kampus, aja. Jadi Pak. pesan Pak Adi. Oh itu berarti nggak dapet di kampus. Lah kenapa mau UI Pak? UNJ Jadi UI. pesannya, ya pokoknya manfaatin kampusnya. Yang nggak ikut di kampus atau yang saya bilang tadi nggak kuliah juga manfaatin aja. Gimana cara ngambil manfaatnya? Ya belajar lah, banyak belajar. Sana tanya sini, belajar dari orang tua. Kayak Fadli itu, ya mungkin kalau dia nggak kuliah juga aman dia, karena dia sudah bisa manfaatin. Jadi Tuhan itu ngasihin rahmat di dunia ini nggak habis-habisnya, masa kita nggak bisa ngambil sekantong 2 kantong gitu. Itu ya dari saya. Itu aja Bu Desi, Bu Eki, anak-anak sekalian. Ya kalau ada salah dari saya minta maaf ya. Jadi mudah-mudahan manfaat kalau ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Ya mungkin awal-awal kalian masih sering kayak gini. Nanti kalau udah ketemu teman masing-masing mungkin udah asik dengan teman barunya masing-masing. Ibu guru selama jalan, teman-teman yang lama selama jalan ya paling say hello kayak gitu. Ya sekarang dimanfaatin dulu ya. Itu aja mungkin. Kembali ke siapa, Adit? Silakan Dit. Oke. Bu Desi, Bu Eki, ada yang mau disampaikan? Iya, Buat boleh kita. ya, Bu Eki. Punten duluan Bu Eki. Monggo. Iya, terima kasih Adit dan anak-anakku sekalian. Ya, closing statement dari Ibu. Pertama, Ibu bahagia banget malam ini kita bisa Google Meet. Jujur, kalau tadi di awal Ibu bilang, aduh lagi titik jenuh, ketemu kalian energinya nih keisi lagi, kecas lagi. Jadi makasih banyak ya
Mungkin ini juga yang dibutuhin oleh seorang Bu Desi gitu kan, ketemu dengan kalian lagi dan ternyata bisa memberikan energi lebih gitu. Dan yang kedua, benar kata Bu Eki, kata Pak Ahdi, mahasiswa akan beda dengan anak kuliah. Kalau kamu dulu terbiasa dikasih sama kami, kalau jadi mahasiswa, ayo gerak, 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 dan gerak. Gitu loh. Kalau si online, ya nggak apa-apa. Pasti ada kepanitiaan online dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tetap jalanin. Organisasi itu malah bisa dibilang kuliah nomor 2 ya Bu Eki. Tapi jangan ditirukan gitu ya. Tetap aja gitu harus sejalan. Dan yang Pak Ahdi sampaikan benar, termasuk cari jodoh gitu. Ya walaupun suamiku anak UI, tapi lewat UNJ lah aku ketemu jodoh gitu kan, lewat organisasi. Akhirnya aku bikin acara karena organisasi aku bergerak salah satunya di bidang sosial pendidikan. Aku bikin acara ngajar di anak-anak kolong jembatan ya di Jakarta Utara, di rumah-rumah kardus yang mereka tunawisma gitu, nggak punya rumah. Ketemulah dengan suamiku di situ. Ya kayak gitu ya emang bisa gitu loh, bener cari jodoh gitu. Artinya manfaatkan kuliah itu memang untuk mengembangkan diri kalian dengan maksimal. Jangan perlu ditarik-tarik sama temennya, ditarik-tarik sama alumninya gitu kan, sama kakak kelasnya, kakak tingkatnya. Tapi memang harus kalian yang bergerak. Dan yang Bu Eki sampaikan, jaringan ya. Lu mau pinter, sepinter apapun, lu kuliah 4 tahun cum laude, tapi lu nggak gaul, ya akan ada banyak sarjana-sarjana pengangguran di Indonesia. Dan jangan menambah jumlah pengangguran tersebut. Ya, Betul. kalau ada yang nanya, oh dia kuliah di UI ternyata gagal bla bla bla, ya lu nggak gaul, emang lu kira cukup dengan modal almet gitu? Enggak. Cukup dengan modal kepinteran? Enggak. Tapi modal sosial itu salah satu yang sangat menunjang karir kamu di masa depan. Lewat apa? Organisasi. Kenal dengan kakak tingkat, kenal dengan alumni, kenal dengan banyak jaringan gitu ya. Jadi disitulah kalian bisa mengembangkan karir kalian. Jadi pun disiapkan dari tahun pertama kuliah. Jangan lupa itu. Mulai besok yang mulai mau ospek, yang mau masa bimbingan, yang mau mulai apalah itu, sudah langsung kenalan dengan kakak tingkatnya. Ya, cari-cari peluang-peluang ikut juga organisasi kayak gimana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin akan beda mungkin dengan Bu Eki atau Pak Ahdi, tapi intinya sama. Yang ketiga ini adalah kalian masih nyimpan nomor kami, gitu ya. Kalian masih tahu kami ada di Suluh. Nah, so aku pribadi sangat terbuka. Silahkan datang. Kalau emang kalian ngerasa, Bu, aku mau cerita. Silahkan, nak. Silahkan banget. Jumat kemarin aja aku baru terima alumni tuh untuk datang, untuk konsultasi. That's okay gitu. Kalau buat aku pribadi, tapi untuk Pak Ahdi dan Bu Eki ditanya dulu lah gitu. Karena gimana pun kita boleh terpisah oleh jarak, terpisah oleh label, bukan murid Suluh lagi gitu ya. Dan aku bukan guru kalian lagi, tapi jauh di dalam hati aku pribadi, kalian adalah anak-anak aku gitu loh. Jadi selama aku masih menjadi ibu kalian, selama masih sehat, masih bernyawa gitu ya. Jadi kalau emang kalian butuh seorang ibu yang modelnya kayak aku, yang galak, yang bawel, yang nyebelin, ayo gitu. Silakan hubungi aku kalau emang kalian ngerasa apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Karena closing statement terakhir adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu dalam bidang apapun. Jangan lupakan itu. Itu ya. Jadi silahkan hubungi aku kembali atau kami kembali. Terima kasih. Silakan Bu Eki. Sama. Ya udah benar-benar kasih berisi waktunya. Dari ibu nggak banyak sih. Intinya memang udah semua tadi sambil cita-cita juga. Insya Allah kalian bisa banyak petik apa ya pesan di situ kan. Tadi balik lagi Bu review. Bu coba rangkum doang sebenarnya. Refleksi kalau di pendidikan, kalau dalam pembelajaran. Jadi kalau pertama terpuruk, silakan terpuruk. Silakan kalian di titik terpuruk kalian, tapi di situ kalian bisa evaluasi diri, muhasabah diri, lalu bangkit. Ya,
dan bedanya manusia sama hewan, insya Allah sebenarnya kalau manusia jangan sampai jatuh untuk kedua kalinya di lubang yang sama, kan gitu. Jadi memang langsung bangkit, cari jalan, gimana, cari akal lah segala macam, itu masalah terpuruk. Terus masalah tadi mahasiswa, jadi kan Ibu udah ngomong panjang kali lebar lah, dan sudah ditekankan lagi sama Bu Desi sama Pak Ahdi. Jiwa muda lah, makanya itu bedanya gitu. Kalian bakal kangen banget jiwa muda. Walau ya Ibu 27 tapi masih kayak ternyata udah. Jadi kayak setiap fase pasti kalian akan punya prioritasnya masing-masing. Setiap fase ini prioritasnya ini prioritasnya ini. Nah, ketika masa kalian kuliah mahasiswa, ya prioritas kalian tuh ayo membekali diri gitu. Gitu-gitu. Oke. Terus paling apa ya? Ibu cuma mau bilang, lah ini mah Bu bilang kalau kelas Ibu ya. Kalau di 11 saat tetap berprestasi walaupun pandemi ya. Oke. Semangat ya Allah, pandemi gini jenuh ya 6 bulan nak. Aduh, kalau mau curhat Ibu lagi kurang sehat, kayak batuk, pilek, terus Ibu nggak bisa nyium apa-apa. Jadi nggak kecium nih bau wangi, bau harum, bau nggak harum tuh nggak kecium. Rasa juga enggak, cuman panas, es gitu kerasa. Cuman kalau kayak pahit, asam gitu nggak sama sekali. Dan itu Ibu super parno karena Ibu baru baca itu gejala baru buat COVID. Astagfirullahaladzim, jadi kayak parno sendiri. Bukannya minum obat, bukan apa, udah kayak stres aja. Ini gimana? Tes rapid enggak? Dia harus tes duluan. Jadi ayo jaga-jaga kesehatan ya. Ya Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Setiap sholat kalian, untuk yang non-muslim, setiap ibadah kalian, coba diselipin nih buat biar bumi ini kembali pulih. Ya, biar semua bisa beraktivitas seperti sedia kala. Diselipin setiap doa kalian. Ya, setiap sholatnya biar segera berakhir, biar kalian bisa kuliah tatap muka. Enak loh diteriakin kakak kelas, kakak tingkat. Gak seru nih. Kalau ospeknya lewat virtual gitu, iri. Ya, oke, itu dari Ibu, tetap berprestasi walaupun pandemi. Slogannya buat kelas 11 MIA 1. Sekarang Bu Eki kelas 11 MIA 1 ya, itu slogannya. Iya, Ibu slogannya itu. Mau TS nih, kalian mau kayak lagi ospek ya. Oh iya. Baiklah, silakan dikembalikan. Itu costing Ibu aja. Ya, Kori. Oke, terima kasih. Suaranya lancar? Aman. Oke, terima kasih Bu Desi, Bu Ahdi, terus ceritanya sudah bermanfaat. Semua guru-guru saya, kita semua atau artinya oh, suara lu pelan Kor. Ya udah, jadi gitu Bu, Pak. Saya juga mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih atas 3 tahunnya ya. Kalau saya kan 2 tahun tuh. Mungkin teman-teman 3 tahun udah ngebimbing kita selama ini, udah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi udahlah, jadi sedih saya. Jadilah Vito asik makan Vito, ya ampun. Oh, Vito nggak bagi-bagi. Astagfirullah. Ketahuan deh. Ya, semuanya ya, sehat-sehat ya. Ya, sukses. Pak Ahdi 2020. Kata Pak Ahdi gini, kalau ditanyain apa kabar kalian dan kalian jawabnya sehat, itu adalah pertanyaan, bukan basa-basi sekarang tuh. Pertanyaan itu adalah sebuah doa untuk kita semua. Ya, jadi kalau ditanya apakah ya, alhamdulillah sehat. Nah, itu bukan pertanyaan basa-basi lagi di zaman COVID, kata Pak Ahdi. Tapi adalah sebuah doa. Itu ya, Ahdi Sufitriandi 2020 ya, edisi COVID. Benar. Oke, kalau sudah mungkin sebelum Adit nangis kan ya, kita foto dulu aja. Foto. Udah foto dah. Ayo, videonya bisa dibuka. Dulu. Iya, ini kata Aji apa chatnya tuh, sukses jalan kami nantinya. Iya, sukses selalu ya nak.
apapun itu. Pasti doa selalu teriring buat kalian. Ayo, foto. Yo, siapa yang foto? Dap, fotoin Dap. Hitungin dit. Apa? Udah berpose ini. Hitungin. Hitungin, oke. Ayo buka kamera semua. Jovita. Ayo, Udah, aku sudah. Wah, kreatif no. Jadi kalian yang foto. Satu. Edit. Kenapa? Satu, dua. Gimana posenya nih? Udah belum Dap? Udah pegel dah. Sabar. Udah. Udah? Oke, mantap. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Gimana ya? Gimana? Dihitung dit. Satu, dua. Gimana sih? Mantap. Udah? Nggak ada gambar semua ini. Nggak ada. Gimana? Bener Ganti. Siapa yang mau foto lagi? Yang foto. Nggak ada gambarnya di gua. Lah, kok nggak ada gambar? Soalnya di aku juga tampilannya beda nih. Masih baru doang, deh. Aku yang foto deh Bu sini. Nah, Oh ya, asik. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ayo lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. wih. Foto nih gayanya ya Allah. Lagi. 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 1, 2, 3. Oke, udah. Tuh. Udah, tugas banyak. Udah nih. Ya. Oke. Makasih buat Bu Desi, Pak Hadi, Bu Eki waktunya ganggu waktu istirahat nih. Terima kasih. Ya, nanti untuk transferannya nunggu di adik ya, Bu. Ya. Oh ya. Bu Eki cepet sembuh. Semangat. Hari selesai sekolah, Bu. Ya. Sehat semua ya, semuanya. Sehat semua ya. Kesehatan. Ibu juga. Oke. Ngeteh. Love you semuanya. Dadah, Bu. Dah. Dadah, assalamualaikum. Sehat-sehat Bu Desi. Terima kasih ya tadi doanya. Makasih, Bu. Yo, Bu Eki, Bu Desi, Mahdi. Bye. Itu ini enggak. Ngeteh. Kecuali tim yang ini. Makasih Mahdi. Getet tuh. Ketemu Bu Eki. Ayo. Ayo, getet. Tar dulu. Sabar. Ayo. Kita terus bokir kan. Berpamitan dulu. Oke, sekali dit. Tar dulu. Ada Putra. Dari tadi ada Putra. Tau lu dia mau apa? Pengangguran lu tuh. Waduh. Lu juga pengangguran tuh. Orang banget nih, Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lala. Aku kangen lama lu lah. Astaga. Aduh. Ngeteh kah? Lala. Ayo, Bil.